Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat selalu seperti program acara kita. Sehingga pemirsa di rumah dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar ya. Dan tentunya dalam 1 jam ke depan kami akan menemani kebersamaan pemirsa di rumah dengan edukasi dan juga informasi yang luar biasa sangat-sangat bermanfaat dari studio TVRI Jambi. Dan kami juga mengajak Anda di rumah nanti untuk berinteraktif ya di nomor telepon seperti biasa. Seluruh pemirsa TVRI Jambi pasti udah pada nge-save dong ya. Jadi di studio TVRI Jambi siang hari ini ada kedatangan dokter spesialis kulit kelamin, ada Dokter Subagio. Selamat siang dokter. Selamat sore. Iya Mas sore, Jeffrey. udah sore, bener udah sore dok ya. Udah jam 2 lewat ya. Sehat dokter? Sehat, sehat. Sebelumnya terima kasih sudah hadir ke TVRI Jambi. Ya seperti saya bilang tadi, 1 jam ke depan ini kita akan menantikan informasi yang luar biasa dari Dokter Subagio, salah satu dokter senior juga nih di Provinsi Jambi masalah kulit. Dan tema kita hari ini pemirsa adalah pentingnya menjaga kesehatan kulit sejak dini. Nah, kalau ngomongin penting atau tidak menjaga kesehatan kulit, nah ini pasti nanti akan dijawab nih sama Dokter Subagio ya. Seperti apa? Penting nggak sih sebenarnya menjaga kesehatan kulit? Nah, maka dari itu buat pemirsa di rumah mungkin yang ada keluhan nantinya bisa langsung saja menghubungi line telepon 0741663385 di nomor telepon yang bakal muncul di layar kaca Anda. Jangan malu-malu dan jangan ragu lagi. Langsung aja bersama Dokter Subagio insya Allah bakal dijawab semuanya keluhannya ya. Baik dokter, ini tema kita pentingnya menjaga kesehatan kulit sejak dini. Mungkin ya kata kuncinya dijawab dulu dok. Penting atau tidak buat menjaga kesehatan kulit? Karena kita tahu ya bagian tubuh manusia mana yang tidak ada kulit dok ya. Semuanya ada kulit. Kulit kepala ada, kulit kaki ada dok. Semuanya ada kulit. Tapi pertanyaannya penting atau tidak? Silakan dokter. Kalau bagi saya dokter kulit sudah pasti penting ya. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Cuma banyak yang melalaikan, cuma kulit kok, cuma kulit, nggak Nah. apa-apa, bukan organ dalam. Bener, apa sih cuman kulit? Kalau gatal tinggal digaruk, kan gitu dong. Ini kan apa ya, yang membuat kita nggak aware Betul. dengan kesehatan kulit. Sedangkan tema kita di sore hari ini pentingnya menjaga kesehatan kulit sejak dini dok. Iya, iya. Nah gimana nih dok? Iya. Jadi kesehatan kulit itu harus dijaga bukan hanya pas sudah bermasalah ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobatin, yaitu kata kunci pertama. Nah, yang menjadi tren saat ini ya, mereka masyarakat selalu menganggap bahwa merawat kulit itu sama seperti merawat mebel. Ya. Jadi cuma poles-poles ya. Iya. Cuma poles-poles. Iya. Tapi tidak memperhatikan yang bagian dalamnya. Iya. Itu sangat menurut saya tidak benar. Oke, Ya, mindsetnya salah berarti dok. Benar. Ya? Iya. Jadi harus menjaga dari dalam, harus menjaga juga dari luar. Karena ada 2 faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit. Faktor dari dalam ini yang paling utama dan faktor dari luar. Itu ya. Itu mas. Jadi nggak yang seperti mebel dokter dioles saja atasnya, dalamnya terserah deh mau kayak mana, terserah deh gitu ya. Itu Iya. salah dok ya. Itu nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi bagaimanapun ya, kalau dia ada penyakit di dalamnya, itu kulitnya nggak akan bagus. Nah ngomong-ngomong penyakit nih dok, kita pengen tahu dulu nih sebelum lebih jauh tentang bagaimana cara kita membuat menjaga kesehatan kulit kita. Ya balik lagi seperti dokter bilang, ini kan kita sepele terkadang kulit kan. Yang saya bilang tadi, kalau garuk tinggal digatal. Sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa menyerang kita, khususnya kulit kita, ya ini apa aja sih dok? Nah, itu ada 2 faktor. Ada penyakit yang dari dalam, ada penyakit yang dari luar. Oke, saya terpapar potong dari sebentar luar. dok. Ya. Yang dari dalam, ini gara-gara ada di dalam ada yang sakit, sehingga mengakibatkan kulit kita juga bisa sakit juga? Iya. Atau seperti apa dok? Benar sekali. Iya. Sebagai contoh aja ya, contoh aja. Orang yang punya misalnya gagal ginjal ya. Baik. Gagal ginjal. Ya, Ginjal itu kan salah satu fungsinya adalah mengatur cairan. betul. Jadi bukan hanya ke organ otak dan apa sebagainya, tapi juga ke kulit.
Efeknya itu pasti ke kulit. Baik. Nah, kalau ginjalnya sudah tidak bisa mengatur, otomatis semua kulitnya pasti kering. Nah, kulit yang kering pasti gampang gatel, gampang iritasi, dan ya kalau sudah iritasi, gatel, garuk, akhirnya infeksi, dan terjadilah masalah-masalah yang lain. Yang lain. Berarti mindset yang ya mungkin yang ada di masyarakat itu salah banget dan nggak boleh sesepele itu ya kita menanggapi. Bener sekali. Oke. Bener sekali. Oke. Nah, boleh dilanjutkan dok. Gimana Nah. nih penyakit apa saja yang bisa menyerang kulit kita nih dok? Ya, kalau dari dalam contohnya penyakit ginjal. Nah, Ya. diabetes. Iya, DM ya. DM. Mhm. Penyakit jantung. Jantung bisa ke kulit juga dok? Bisa. Waduh, Karena jantung itu kan pompa, tukang pompanya di badan Iya. kita. Kalau pompanya tidak sampai ke kulit, pasti kulit akan bermasalah juga. Iya juga. Jadi orang selalu menyepelekan, oh kalau kulit itu beli skincare aja sudah selesai masalahnya. Iya, bener banget itu dok, bener banget. Baik, tadi ada ginjal, ada DM ya, ada jantung. Iya, belum lagi penyakit-penyakit yang namanya autoimun. Wah, Jadi panjang. panjang. Ya, itu baru yang dari dalam. Dari dalam. Kalau yang dari luar dok? Dari luar, yang paling sering itu sinar matahari. Oke. Nah, sinar matahari, polusi. Belum lagi skincare. Jangan mengira skincare itu sudah pasti solusi buat semua kelainan kulit. Baru mau saya singgung. Ini agak menghela napas sedikit, kenapa dok? Ya, mohon maaf dok. Ya kita nggak bisa menutup perkembangan zaman ya. Iya. Media sosial sudah di mana-mana dok. Betul. Ya, ini berhubung dokter Subagio langsung nih yang ngomong. Tadi udah sempat singgung soal skincare ya. Ya. Ternyata skincare juga bisa mengakibatkan penyakit pada kulit kita. Iya. Itu pemirsa ya, dokter spesialis kulit langsung yang ngomong. Kenapa seperti itu dok? Soalnya gini dok ya, kita tahu di iklan kan tentunya skincare bisa sinar matahari tadi kan juga sempat dokter singgung ya. Skincare ini kan ada yang protek terhadap sinar matahari, ada yang buat glowing, ada yang buat melembabkan, ada yang buat putih. Tapi kok bisa dok? Nah, ini kata dokter Subagio menimbulkan penyakit. Nah gimana nih dok? Jadi saya awalin dulu ya. Semua skincare itu pasti kemungkinan sifatnya adalah membantu pengelupasan kulit. Iya. Kalau kulit sudah terkelupas, itu berarti kulitnya tipis. Oke. Kulit yang tipis itu sangat tidak tahan terhadap matahari. Jadi kalau kena matahari dia pasti akan sensitif, berubah menjadi merah dan sebagainya. Nah, kulit yang sudah terusak oleh sinar matahari itu bisa mengakibatkan banyak sekali problema kulit. Salah satunya nanti malah bisa jadi kanker kulit. Nah, belum lagi bahan-bahan dari skincare yang sangat berbahaya. Contohnya misalnya merkuri. Wow. Itu yang sempat viral ya dok ya? Itu yang sempat viral. Kalau mau memutihkan dengan merkuri itu sangat cepat. 2 hari itu sudah glowing banget. Tapi kalau dipakai berlama-lama dia akan mengakibatkan hitam yang pokoknya kalau kita lihat aja ini kemungkinan besar kena merkuri lah. Karena hitamnya itu sangat berbeda dengan flek-flek biasa. Oke, seganas itu dok ya? Seganas itu. Makanya merkuri itu oleh Balai POM tidak boleh lagi digunakan sebagai bahan bleaching. Oke. Baik. Itu baru 3 dok. Apakah ada penyakit-penyakit kulit lain juga dok mungkin yang penyakit menular ya? Kadang tuh mungkin ya kita gatel, terkena percikan cairannya kita bisa menular juga. Nah bagaimana dengan penyakit kulit yang menular dokter? Apakah itu juga harus kita wanti-wanti atau seperti apa? Ya, sekarang trennya juga ya kita pet lovers ya. Kita suka dengan binatang. Jadi kemudian binatang kita gendong-gendong, kita peluk, pokoknya sampai tidur pun dengan binatang. Nah, binatang itu kita tidak rawat dengan baik, tidak bawa ke dokter hewan kalau kulitnya itu ada bermasalah. Kita tidur, akhirnya kita juga terkena penyakit infeksi yang ditularkan melalui binatang. Itu biasanya paling sering itu kutu dan jamur. Itu yang paling sering. Itu yang paling sering. Nah, kalau kita sudah terkena itu, nah
kalau kena jamur yang disebabkan oleh binatang, itu tidak gampang mengobatinya. Minimal kita harus berobat itu minimal 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan, karena jamur yang disebabkan oleh binatang itu sangat ganas sekali. Tidak hanya, berarti beda dengan jamur yang mungkin kalau mungkin ya lifestyle kita mungkin yang suka di tempat-tempat lembab atau Ya. pakaian kita yang lembab itu kan juga menimbulkan betul, jamur ya dok ya. Ini beda. Jamurnya beda atau gimana? Jamurnya beda, karena jamur itu banyak sekali jenisnya. Ada penelpon yang masuk dokter, kita angkat dulu. Saya potong dulu. Halo, selamat sore. Halo, Selamat sore juga Bung Jeffrey. Baik Pak Yudi, kita bersama dokter spesialis kulit hari ini tentang pentingnya menjaga kesehatan kulit. Pak Yudi, ditelanai silakan. Langsung saja bersama dokter Subagio. Baik, terima kasih. Sip sekali nih acaranya. Jadi kalau Mas Jeffrey lagi nge-host, tiba-tiba gatel gitu kan nggak enak saya ngeliat. Iya benar banget Pak Yudi. Kalau saya di rumah nggak kelihatan. Itu kan nggak fair di PRI ini. Iya, silakan, Ya kan? silakan Nah, Pak Yudi. Pak dokter juga kalau gatel kan, artinya gatel itu pastilah tidak nyaman. Ya. Ya kan, mau lari ke belakang lu garu. Nggak mungkin kan Mas Jeffrey. Iya. Nah, jadi ini saya hanya ingin untuk diri saya Pak Dokter. Pak Subagio, Dokter Subagio yang saya hormati. Tentu spesialis gatal menggatal ya. Iya. Ya. Jadi umur saya sudah 65 Pak Dokter. Jadi saya sudah kurang lebih 3 kali rujuk ke dokter di Kambang, pedia, dokter gatal pedia. Jadi yang bisa saya dapat sampaikan dengan umur seperti itu, gula darah terkontrol. Iya. Cuman kasus yang saya rasakan itu gatal itu di setiap selangkangan, di setiap lipatan. Iya, Pak Yudi. Lipatan. Termasuk tangan saya kalau terbentuk sedikit merah. Nah, itu kata dokter itu, dia itu ya ini kulitnya tipis Pak Yudin. Nah, gimana Pak menebalkan kulit itu? Apa ada vitamin? Iya. Nah, kan itu. Iya, Jadi sederhana aja pertanyaan. Dan berikut, ya kalau gula darah terkontrol, kalau alhamdulillah ginjal bagus, tadi dibilangkan kan, jantung juga is okay. Ya. Lantas paru-paru, ya karena umur mungkin agak sedikit kotor lah kan. Ya. Nah jadi indikasi apa dengan umur 65 ini, saya terus dirujuk gitu. Habis obat, berulang lagi Pak Dokter. Dengan Ibu Pedia tuh sampai kenal dekat gitu. Baik. Wah ini Pak Yudi lagi katanya. Nah menurut saya pertanyaan itu, apakah bisa diputus mata rantai untuk pengobatan gatal saya ini yang sudah umur 65, yang tadi Bapak Dokter katakan bahwa ginjal dengan kencing manis itu, padahal saya alhamdulillah aman-aman saja ya. Ya kan? Ya, jadi penyebabnya apa gitu Pak Dokter? Mungkin ada yang lain bisa dijelaskan. Baik. Mudah-mudahan saya bisa memutus mata rantai gatal-gatal yang ada pada tubuh saya ini di setiap lipatan-lipatan. Terima kasih. Baik Pak Yudi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi sudah berpartisipasinya dokter. Nah memang tadi sempat kita bahas ya dokter ya. Ini ternyata penyakit kulit ini tidak hanya itu dari luar saja. Tapi dari dalam juga seperti efek dari ginjal, efek dari DM atau penyakit gula atau dari jantung juga. Nah Pak Yudi ini dengan kasus ya usia 65 tahun dokter. Tapi gula darah terkontrol, ya ginjal alhamdulillah sehat, tapi di lipatannya, ya atau seperti terbentur ya mungkin muncul ruam merah yang mungkin bisa bertahan lama seperti itu. Gimana nih dok? Dan sudah ke dokter juga Pak Yudi, salah satu pasien yang aware banget terhadap kesehatan, jadi rajin kontrol. Gimana nih dokter? Ada masukan atau? Terima kasih Pak Yudi buat pertanyaannya ya. Saya belum mengenal Pak Yudi ya, jadi kalau langsung ketemu itu pasti lebih
klik ya, karena saya nggak tahu postur tubuh Pak Yudi ini ideal atau gemuk atau kurus. Nah, itu juga mempengaruhi. Mempengaruhi. Nah, kalau lipatan ini perkiraan saya itu biasanya lebih sedikit obes. Karena jadi paha dengan selangkangan itu dia berlipat. Nah, kalau sudah keringat itu pasti akan jadi lembab. Apalagi Pak Yudi kemungkinan aktivitasnya itu aktif. Jadi banyak gerak atau apa, itu akan terjadi gesekan. Nah, gesekan itu akan mengakibatkan yang namanya jamur. Nah, itu bisa jadi. Ini perkiraan-perkiraan aja ya. Nah, berikutnya Pak Yudi ini usia 65. Usia 65 itu saya sangat sarankan sekali 6 bulan sekali wajib medical check up secara lengkap. Ya, karena itu yang saya katakan bahwa pengaruh dari dalam itu sangat besar untuk kulit menjadi kering. Selanjutnya yang dari luar ya, selain matahari dan apa tadi skincare atau apa. Ini saya pingin kasih tahu satu tip ya. Mandi. Nah, gimana dok? Soal mandi nih dok. Mandi itu lebih baik showering daripada bathing. Bathing itu rendem ya. Iya. Itu lebih baik. Nah, mandi tidak boleh lebih dari 15 menit. Karena itu akan mengakibatkan kulit kita jadi kering juga. Iya. Sabun yang kita pakai itu juga perlu kita kita sesuaikan dengan tipe kulit kita. Biasanya kalau saya sangat sarankan kalau untuk usia tua ya, lansia, saya lebih sarankan sabun yang bersifat pelembab tinggi. Ya, nanti bisa dicari di yang mengandung pelembab tinggi. Iya, nanti bisa dicari. Kenapa? Karena sudah pasti kulit kita kalau bertambah usia itu pasti ada fungsi-fungsi kita yang menurun. Karena fungsi kita yang menurun, akhirnya cairan yang sampai ke kulit itu juga menurun. Mungkin ini menjadi solusi ya. Menjadi solusi. Mandi air hangat juga tidak baik. Oh gitu dong? Iya, kalau untuk usia tua. Jadi suhu yang disarankan itu jangan melebihi suhu badan kita. Jadi cuma 20-30 derajat. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu hangat juga. Karena kalau mandi dengan air yang terlalu hangat, itu kulit kita jadi kering juga. Jadi itu faktor-faktor dari luar yang sangat berpengaruh sekali. Banyak faktor ya. Baik dokter. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali dok. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama program Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini. Masih bersama Dr. Subagio, spesialis kulit ya. Dan hari ini kita membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan kulit sejak dini. Tentunya kalau ditanya penting atau tidak penting, sangat penting kata Dr. Subagio ya dok ya. Jadi sangat penting, dan di segmen tadi sudah kita bahas ya sebelum break iklan. Ternyata penyakit kulit ini kita bisa dapat tidak hanya dari luar dok ya. Dari dalam juga bisa ya. Fungsi-fungsi organ-organ tubuh kita bermasalah ya, efeknya juga sampai ke kulit. Sampai ke penyakit kulit juga, bisa gatal-gatal, itu karena dari luar ya, dari matahari, dari skincare. Nah ini menarik banget dok, dan ya kalau kita melihat studi kasus di lapangan nih dokter ya, ini banyak banget sekarang media sosial kita dibanjiri dengan ya bisa kita katakan iklan-iklan produk-produk yang sangat menarik perhatian dok ya. Terkadang kalau kita lihat, kita baca, oh ini produknya bisa menahan sinar UV sampai berapa puluh gitu dok. Ya SPF-nya tinggi gitu. Nah ini gimana nih dok? Melihat perkembangan zaman yang semakin canggih ya dok ya. Nah dan menjadi titik poin penting yang saya ambil bahwa skincare juga menjadi salah satu penyebab penyakit kulit. Ya. Penyakit kulit. Nah, jadi saya mau tanya langsung nih sama dokter spesialis kulitnya.
Jadi kalau kita lihat skincare sekarang kan tentu beraneka ragam sekali dokter ya. Banyak sekali. Tentunya banyak juga masyarakat di luar sana baik itu usia muda, usia remaja, dewasa bahkan yang sudah berkeluarga ya. Ini pengen tentunya kulitnya sehat-sehat saja, cerah, glowing, bahkan putih tadi. Sampai dokter bilang nggak boleh pakai merkuri lagi dok. Iya dok ya. Nah ini gimana dok? Ini kan banyak banget ya iklan-iklan sekarang ya. Tapi dokter berbanding terbalik pemirsa dengan dokter mengatakan bahwa skincare juga menjadi penyebab penyakit kulit itu terjadi. Nah gimana dok? Jadi saya ingin menambahkan tadi yang sudah saya jelaskan, tidak semua skincare itu membuat kulit kita itu bermasalah. Ada juga skincare yang sesuai atau yang cocok. Ya, jadi sebenarnya kuncinya apakah skincare itu sesuai dengan kulit kita atau tidak. Karena salah satu pemilihan skincare yang baik itu adalah sesuai dengan tipe kulit kita. Misalnya tipe kulit kita itu berminyak, kering atau normal. Iya. Ya, kalau yang sudah berminyak ya biasanya standarnya kita keringkan. Iya. Kalau yang kering ya kita minyakin. Kira-kira begitulah. Jadi shift-nya itu shift to normal. Iya. Ya, jadi itu yang saya ingin kasih tahu. Nah, untuk mengetahui itu harus ke dokter. Jadi bukan kita coba-coba sana, coba sini. Nggak bisa tebak-tebak. Nggak bisa tebak-tebakan. Karena cocok buat orang lain belum tentu cocok buat dia. Cocok buat dia belum tentu cocok buat saya. Oke, itu cakep banget tuh. Cakep banget statementnya dokter. Dan biasanya yang dijual iklan ya dari skincare artis yang sudah ganteng dan juga cantik dok. Yeah. Akhirnya kita kemakan nih. Yeah. Nah, jadi gimana nih dok untuk menyadarkan juga para masyarakat kita nih yang bisa katakan konsumtif terhadap skincare, apalagi bagaimana dengan matahari kita juga dok yang katanya atmosfer kita udah mulai nipis, jadi matahari udah mulai tajam nih sampai ke kulit kita. Tapi, nah balik lagi, tapi kan banyak juga dong yang ngatakan, oh ini SPF-nya tinggi, jadi cukup deh pakai ini, diolesin full seharian outdoor aman-aman saja. Nah gimana tuh dok? Nah, saya tambahin lagi ya, saya kasih tips sedikit untuk tahu skincare kita itu cocok buat kulit kita atau tidak ya. Gimana tuh dok? Jadi begini, biasa kalau kita sudah dapat skincare itu kita kan mau cepet-cepet langsung pakai. Iya dong, bener dong. Ya, Bener jangan langsung cepat pakai. Kita coba dulu selama 2 minggu di belakang telinga ini. Kita oleskan sehari 3 kali. Pertanyaan kenapa belakang telinga dok? Supaya nggak kelihatan kalau merah. Oh, bukan karena itu kulit yang paling tipis atau yang sensitif? Kulitnya itu hampir sama dengan wajah. Di belakang telinga? Iya, di belakang telinga. Itu namanya open pack test ya. Jadi ditempelin sehari 3 kali selama 2 minggu. Kalau dia tidak bereaksi, istilahnya tidak gatel atau tidak merah, itu boleh pakai aja. Oh gitu? Iya. Wah, ini clue yang hebat ini. Tips yang luar biasa ini. Iya. Oke. 3 kali sehari selama 1 minggu? Selama 2 minggu. 2 minggu? Berturut-turut? Selama 2 minggu, berturut-turut setiap hari. Kalau cocok nggak ada ini, silakan. Pakai saja. Tapi kalau gatel atau apa, ya stop. Cuma masalahnya sekarang, kalau kita ada skincare baru, mana tahan kita untuk nggak pakai gitu, nggak tahan kita. Apalagi kita mau mahal, cepet-cepet supaya besok sudah bisa kelihatan glowingnya. Hasilnya kita sudah dapat gitu loh kira-kira. Itu yang tip untuk skincare. Sekarang kita bicara tentang sunscreen ya. Sunscreen itu ada sunscreen, ada sunblock, ada tabir surya. Itu istilahnya lebih kurang sama lah ya. Ya itu bahan kimia yang dipakai untuk nahan matahari. Tapi ingat, yang ditahan itu bukan 100% matahari itu pasti tidak masuk ke kulit. Tidak, salah. Ya, saya selalu mengilustrasikan bahwa sunscreen itu adalah buatan manusia. Matahari itu buatan Tuhan. Waduh, cakep. Gak mungkin sunscreen kita itu bisa nahan cahaya matahari untuk masuk ke kulit. Gak bisa ngelawan Tuhan. Gak mungkin bisa melawan Tuhan. Oke, jadi gak bisa juga buat kita viewer mengandalkan dengan ya berapa bulan 60-70% SPF. Gak bisa mengandalkan itu dokter.
Nggak bisa, nggak bisa. Dan pengertian sunscreen 60 bukan berarti dia nahan matahari 60%, bukan. Bukan. Nah ini mungkin nanti ilmunya itu agak tinggi karena ada istilah-istilah baru. Benar, Jadi benar. sunscreen itu bisa sampai 150, 200, 300 juga bisa. Oh bisa? Bisa, Oke. bisa. Jadi sunscreen misalnya SPF 60 bukan berarti nahan matahari 60%, bukan. Sunscreen 100 bukan berarti menahan matahari 100%, bukan. Ya, jadi itu istilah yang harus nanti coba dicari kira-kira sunscreen 60 itu artinya apa. Baik. Ya, sama. Ya, kalau menurut saya yang paling baik untuk nahan matahari ini adalah physical. Physical itu artinya payung, topi, itu lebih baik. Ya, kalau dipakai dua-dua jauh lebih baik lagi. Ya, jadi saya selalu katakan ya, kalau kita mau putih sendiri, kalau kita mau putih, ya kita nggak usah kena matahari, kita pasti putih sendiri. Gitu dong ya. Iya. Oke, ini luar biasa. Banyak banget nih pemirsa edukasinya ya. Tapi dari tadi kan kita ngomongin orang yang aware terhadap kesehatan kulit ya. Iya. Ya selain orang sekarang banyak juga yang perhatian terhadap kesehatan kulit, banyak orang juga yang pengen kulitnya bersih, glowing. Tapi kan banyak juga ya dok, berbanding terbalik orang-orang yang tidak aware dengan kesehatan kulit. Artinya mau kena matahari sepanas apapun ya terserah. Ya, mau hujan, panas, badai, lembab, kering, nggak peduli. Ya kan seperti itu. Nah, ini kan sangat berbanding terbalik dengan apa yang dokter sampaikan bahwasanya kesehatan kulit itu kan sangat penting. Nah, tentunya kita pengen tahu juga nih dok, mungkin penyakit atau apa ada bekas atau bercak atau flek atau seperti apa nih dok, orang-orang yang mungkin tidak peduli dengan baik, tidak hanya muka ya dokter, mungkin kulit tangan, kulit kaki. Nah ini yang nggak aware dengan kesehatan itu apa aja dok, yang paling dekat nih yang bakal datang menyerang itu seperti apa dok? Jadi kalau orang yang tidak peduli lah ya dengan kesehatan kulitnya, itu paling sering itu ya kayak orang yang kerjanya outdoor, contohnya petani atau apa yang selalu terpapar matahari. Iya. Nah itu ada beberapa masalah yang akan terjadi nantinya. Ya, yang pertama kulitnya pasti lebih keriput daripada orang yang tidak kena panas matahari, karena matahari itu dia merusak apa ya, kolagen. Kolagen itu istilahnya pengenyal di kulit ini akan rusak. Jadi sehingga dia pasti lebih keriput daripada orang yang tidak kena panas matahari. Lebih cepat mengkeriput. Lebih cepat menuah lah kan. Kalau misalnya itu nanti, usianya berapa kelihatan dari wajahnya ini karena dia tidak memelihara kesehatan kulitnya. Ya. Kemudian ada beberapa lagi masalah kulit kering dan sebagainya karena matahari tadi kita sudah katakan itu juga membuat kulit kita jauh lebih kering. Ya, ada lagi yang namanya apa ya? Sinar matahari itu bisa membuat kanker kulit. Wah, ini menarik nih. Ya, tapi tahan dulu dokter, kita break kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini. Pemirsa, kita masih bersama Dr. Subagio di sore hari ini. Baik dokter, tadi sebelum iklan sempat disinggung beberapa penyakit kulit yang kalau kita tidak aware dengan kulit kita sendiri dan luar biasa dan endingnya bisa sampai ke kanker kulit juga. Nah kita pengen tahu nih dokter, di akhir-akhir perjumpaan kita ini nggak kerasa udah hampir 1 jam nih dokter kebersamaan kita. Tentunya banyak ini tips-tips dan juga informasi-informasi yang luar biasa dari Dokter Subagio. Tapi kita pengen tahu dok, kalau tadi penyakit kulit itu dari dalam dan dari luar, nah bagaimana cara kita untuk mencegahnya dan juga cara merawat kulit kita agar tetap baik-baik saja dokter? Silakan dokter. Terima kasih mas. Ya. Jadi dari dalam dulu ya. Oke. Apa yang harus kita lakukan supaya kulit kita sehat terus gitu ya. Nah, ya kulit yang sehat itulah kulit yang cantik gitu. Itulah idaman semua orang ya. Jadi yang pertama ya
saya sangat menyarankan untuk kita selalu medical check up. Supaya kita tahu ada kondisi tubuh apa yang tidak baik dari tubuh kita ya. Jadi medical check up. Jadi semua kita cek ya, termasuk jantung. Kadang-kadang malah harus sampai pembuluh darah, karena pembuluh darah itu adalah pipa atau saluran yang mengalirkan cairan itu sampai, atau kelembapan-kelembapan nutrisi-nutrisi itu sampai ke kulit. Iya. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu penting sekali ya. Jadi kalau kita makannya milih-milih, kurang serat, ya, kurang minum air, tidur malam-malam dan sebagainya, begadang semuanya, itu akan mempengaruhi kondisi kulit kita juga. Iya. Ya, jadi gaya hidup sehat termasuk kita harus olahraga. Ya, disarankan olahraga ya 15 menit ya. Jalan aja 15 menit setiap hari. Setiap hari ya. Oke. Kemudian ya kita harus stres ya. Pola berpikir yang sehat. Oke. Ya, jadi itu sangat mempengaruhi. Makanya kelihatan kalau orang kulitnya sehat atau tidak sehat, kelihatan itu dari kulitnya. Oh, ini kayaknya bermasalah ini pola pikirnya. Oke. Artinya tidak hanya cukup dengan skincare saja, dokter. Betul, ya. itu yang dari dalam. Dari dalam ya. Ya. Dan ternyata dari luar juga kita butuh juga seperti makanan yang sehat juga, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, itu juga berpengaruh dengan kesehatan kulit kita. Betul. Baik dokter, nggak kerasa udah 1 jam ternyata kebersamaan kita, dan terima kasih banyak buat tips-tips yang luar biasa dari Dokter Subagio hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dokter ya. Buat saya juga dong, dan juga buat seluruh pemirsa di rumah yang menyaksikan ini. Sekali lagi terima kasih dokter. Next kita akan jumpa lagi dengan tema-tema yang luar biasa dari Dokter Subagio. Dan demikian pemirsa, sajian hidup sehat pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.